Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidil Ahkam, kelas E ICP Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang narasi yang saya buat terkait penjelasan UAS dalam narasi. Di sini sebelum memulai penjelasan terkait masuknya sejarah Islam di Asia Tenggara sesuai judul yang telah saya cantumkan, sebelum memulai pembahasan agaknya perlu dibedakan antara term atau kedatangan Islam, penetrasi atau penyebaran Islam, dan juga islamisasi kedatangan Islam. Dari penjelasan yang telah saya cantumkan di dalam narasi disebutkan bahwasanya saya mengambil teori-teori masuknya Islam yang sudah terkenal terutama di Indonesia terlebih dahulu, karena saya hidup di negara Indonesia. Yakni ada dua yang paling saya cantumkan di dalam narasi. Pertama yakni tentang teori Gujarat dan juga teori Hamka, yang mana dari dua teori ini sangat berkesinambungan dan juga konkret dalam penjelasan-penjelasan penyebaran agama Islam di negara Indonesia. Yakni dijelaskan bahwasanya ada dua hal yang paling sangat berpengaruh terkait penyebaran agama Islam. Secara waktu dijelaskan bahwasanya pada abad ke-7 Masehi, dalam teori Gujarat, masuknya Islam sebagai awal masuknya Islam ke negara Indonesia, terutama di daerah Sumatera, karena secara teoritikal dan juga empirikal terbukti adanya bukti-bukti bahwasanya pemakaman-pemakaman yang dalam batu nisannya atau secara fisik makam tersebut mirip dengan pemakaman-pemakaman yang ada di Gujarat, daerah India. Secara perdagangan, tentunya para pedagang Arab yang ada di India ataupun para pedagang Arab yang langsung menuju daerah Nusantara atau Indonesia singgah yang pertama kali disinggahi yakni daerah paling barat atau daerah Sumatera. Dan juga setelah para pedagang Arab sampai ke daerah-daerah Nusantara, mereka tidak hanya melakukan perdagangan, akan tetapi juga memperluas daerah perdagangan, melakukan penyebaran agama Islam itu sendiri, dan juga melalui perkawinan, yang mana perkawinan ini juga merambat terkait penyebaran Islam, sehingga tidak boleh tidak, mau atau tidak, untuk mengawinkan seorang non-muslim dan juga muslim, maka dominansinya adalah para agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam sangat moderat, sangat toleransi, sehingga para masyarakat waktu itu sangat menerima dengan baik dengan datangnya agama-agama Islam. Dan juga agama Islam telah tercatat dalam sejarah sangat moderat, lalu mengikuti budaya-budaya yang telah ada dan tidak merusak budaya-budaya yang sudah ada. Itu penjelasan dalam narasi-narasi saya. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui sebuah proses yang damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik, karena para pedagang itu murni melakukan kegiatan perdagangan. Lalu di antara para orientalis, yang mana disebutkan bahwasanya Thomas W. Arnold dalam bukunya klasik The Preaching of Islam menyimpulkan bahwasanya penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung juga secara damai, disebutkan oleh Thomas W. Arnold. Dan juga Anyumardi menambahkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam dalam jumlah yang sangat banyak di wilayah-wilayah Timur Tengah, yang mana secara sejarah tercatat bahwasanya terjadi kekuatan adu militer yang melibatkan kekuatan militer serta pergolakan politik atau perebutan kekuasaan. Akan tetapi di Asia Tenggara secara mulus dan lembut Islam masuk dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Baik, adapun negara-negara
secara letak geografis, yakni Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan juga banyak lagi negara-negara di Asia Tenggara yang dalam narasi tidak saya sebutkan. Akan tetapi secara penyebaran agama Islam, yakni berlangsung di Asia Tenggara dari abad ke-7 Masehi sampai ke abad 16 Masehi, yang mana secara teori memiliki banyak persamaan, terutama para pedagang-pedagang Arab atau para pedagang Muslim yang tersebar baik di Thailand, yang mana di Thailand sendiri walaupun minoritas, karena di kawasan Thailand sangat merawat budaya-budaya yang telah ada sejak nenek moyang terdahulu. Lalu di negara Brunei Darussalam, para pedagang Arab juga mempengaruhi sistem pemerintahan, yang mana Sultan Brunei Darussalam yang sampai saat ini keturunannya menjadi sultan dalam sistem pemerintahannya memeluk agama Islam. Karena adanya penyebaran-penyebaran pedagang Arab yang merambat luas ke daerah Kalimantan bagian utara, sehingga Brunei Darussalam secara sistem pemerintahan kesultanannya sangat tertarik dengan Islam yang moderat. Lalu yang selanjutnya yakni di daerah Myanmar, yang mana Syekh Said dalam sejarah disebutkan melakukan perjalanan ke daerah Myanmar di bagian wilayah selatan, sehingga secara penyebaran tetap sama, yakni para pedagang-pedagang Arab, yang mana para pedagang Arab ini menjadi faktorisasi terbesar dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Lalu di Singapura terjadi pada abad ke-14 dan juga ke-15, dan berlangsung secara berabad-abad tentang keislaman di negara Singapura. Walaupun dengan jangka durasi waktu yang cukup lama daripada negara lain, negara Singapura sendiri secara geografis merupakan negara yang paling dekat. Akan tetapi secara penyebaran keagamaan Islam, Singapura juga hampir sama dengan yang ada penyebaran Islam di Indonesia, karena secara geografis negara Singapura dan Indonesia saling berdekatan.